Hai teman-teman, ini day one kita dari Gading Serpong ke Mutiara Carita Cottage dan Hotel. Nah, setelah lebih kurang 2 jam, akhirnya kita nyampe ke Anyer. Ketika lihat mercusuar, kita sudah deket dengan Mambruk Hotel. Kita lumayan sering beberapa kali ya, 3-4 kali nginap di sana. Dan lumayan cozy dan kita suka banget. Cuma dikarenakan kita mau set suasana baru, jadi kita coba ke Carita. Nah, kalau patokannya Mambruk itu sebelah kiri itu Indomaret. Jadi seberangnya Mambruk. Nah, kelihatan tuh Mambruknya. Oke, see you next time Mambruk. Nah kemudian kita juga pernah nginep di Aston Hotel. Waktu nginep lumayan oke ya, tapi kata sekarang lebih oke lagi nih pasirnya buat anak main. Jadi kita mungkin akan balik ke sana lagi kapan-kapan. Nah, terus kita juga pernah nginep di Novus Jiva waktu zaman Covid promo gede-gedean. Minusnya menurut kita adalah ketika kita mau ke pantai main, kita harus naik bagi. Jadi kalau bawa anak kecil agak ribet kalau menurut saya. Tapi ada senang juga seperti itu. Sambil perjalanan ke Carita lumayan oke juga pemandangan sebelah kiri gunung dan sebelah kanan laut. Lebih kurang 3 jam lebih kita akhirnya nyampe ke Carita. Nah, kita udah nyampe nih ke pintu utamanya Mutiara Carita dan Cottage. Nah, pas masuknya ini lumayan nih ya pemandangannya, kita bisa ngelihat kiri kanan itu banyak pohon bambu asri sekali. Cuma pas kita ke sana agak becek jalanannya karena lagi musim hujan. Mungkin kalau nggak hujan bagus ya. Dan kalau yang suka foto-foto mungkin bisa stop bentar terus kemudian berhenti dengan jalan terus foto, kayaknya bagus tuh. Cuma karena kita bukan tipe yang suka foto, jadi kita lanjut aja. Nah, gak lama setelah masuk, itu sebelah kanan itu banyak cottage-cottage yang untuk big family. Ada yang 2 kamar, 3 kamar gitu. Nah, gak lama setelah kita masuk itu sebelah kiri adalah hotel. Nanti kita nginep di sini karena kita cuma bertiga. Nah, habis itu kita lanjut OTW ke resepsionisnya. Nah, kita udah nyampe nih resepsionisnya. Menurut saya sih lumayan luas ya dan nyaman dan oke lah gitu. Karena kita kesana mungkin karena nggak rame jadi masih oke banget. Pas nyampe sini kita dimintain 200.000 deposit, atau kalau tidak mau deposit kita boleh tahan KTP. Karena kita tidak mau KTP ditahan, jadi kita kasih deposit aja. Nah, habis ini kita akan room tour ke kamar yang kamar hotel kita waktu itu dapatnya 112. Menurut saya sih kamarnya lumayan luas ya. Kalau untuk amenities dan lainnya seperti umumnya hotel-hotel pada umumnya sih, cuma ini lumayan luas. Nah, jadi kamar mandinya itu antara toilet dan kamar mandi yang untuk shower mandi itu berbeda. Ini toiletnya, terus sebelah kanannya ini yang tempat mandinya, juga disediakan sabun dan shampoo. Nah, depan kamar kita itu ada kolam ikan. Jadi lumayan asri. Nah, sebelah kiri dari kamar kita, kebetulan kita kamarnya pojok. Sebelah kiri itu ada lapangan bulu tangkis. Dan depan kita itu kolam. Nah, habis dari kamar itu kita jalan-jalan ke depan. Kita mau ngelihat fasilitasnya apa aja. Nah, sebelah kiri kan resepsionis. Nah, belakangnya itu ada restoran yang biasanya untuk breakfast kita di pagi hari. Nah, ini restorannya. Dan kebetulan pas kita kesini kita tidak ngambil breakfast. Jadi kita nggak tahu makanannya itu gimana rasanya.
Nah habis itu lurus, sebelah kiri dia ada mini zoo. Cuma kita nanti besoknya baru ke sana. Nanti lanjut di day 2 ya, video selanjutnya. Nah lurus lagi, kita mau ke sini, dia ada outbound. Sebelah kanan ada kolam renang. Nah terus, ini sibuk lihat peta nih si Daryl. Nah terus dia lumayan banyak fasilitas ya. Terus sebelah kiri itu ada basketball juga. Ada playground. Playgroundnya juga berpasir, ada pasir-pasirnya di situ, anak-anak bisa main. Ini basketballnya. Basketball courtnya di sana. Ini juga area terbukanya lumayan luas. Mungkin kayak outbound itu bisa main volley juga ya. Cuma kayaknya berbayar kalau mau nyewa courtnya gitu. Harganya berapa saya lupa. Nah kemudian kita jalan lagi. Kita tujuannya sebenarnya mau mencari jalan menuju ke tempat penyu. Jadi kita lagi masih explore nih, di mana ya kayak walkway yang enak gitu buat ke tempat penyunya itu. Nah, kemudian ini ada flying fox. Jadi dari sebelah kanan itu, di sebelah kiri flying fox. Mereka juga ada wahana air. Nah, bentar, ini playgroundnya. Jadi ada wahana air kayak banana boat, jet ski, donut boat. Nah ada kapal juga untuk bisa ke snorkeling gitu. Nah dia ini ada kapal namanya kayak beach club deh kalau nggak salah. Cuma pas kita kesana itu nggak ada acara, jadi kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Ada meja sama kursi. Nah akhirnya, nah ini ada sedikit pantai ya. Cuma pantainya ini banyak sekali karangnya, jadi kita nggak turun. Nah ini jalan ke tempat ngelihat penyu ya teman-teman. Nah ketika mau jalan ke penyu, sebelah kiri tuh kita ngelihat banyak banget anak-anak kepiting. Dan airnya lumayan jernih sih. Kebetulan sayangnya pas kita ke sana itu musim hujan, jadi kita tidak dapat sunsetnya. Nah itu banyak kepiting-kepiting, banyak banget di batu-batu besar yang dekat laut. Nah kemudian kita akan jalan ke tempat penyunya. Jadi bentuknya itu kayak letter setengah U gitu. Sebelah kanan jadi kita bisa ngelihat masih ada sedikit kayak pantai kecil. Cuma menurut saya banyak karang dan batu. Jadi agak bahaya sih kalau jalan tanpa alas sepatu. Nanti nggak lama di seberang itu ada orang datang tuh bawa pets. Karena Mutiara Carita Cottages ini juga pet friendly ya di beberapa bagian. Jadi beberapa orang itu saya ngeliat mereka bawa doginya mereka atau pets yang lain. Cuma secara ketentuan mungkin nanti bisa nanya langsung ke bagian orang Mutiara Carita Cottages-nya ya teman-teman. Nah kita OTW nih. Yang di bulatan besar itu adalah tempat penangkaran penyunya. Terus kita ke distract, ada burung formasi terbang di atas langit. Bagus banget. Nah, kayaknya mereka udah tahu ya. Jadi kalau orang mendekat itu mereka langsung naik ke atas. Cuma waktu itu belum ada makanannya, jadi kita nggak bisa kasih makan deh. Mungkin besok-besok ya. Tuh penyunya tuh pada naik semua. Terus karena nggak bisa kasih makan, jadi kita balik lagi kembali ke dalam. Dan kita penasaran sebelah kanan apa sih ya itu yang biru-biru dua. Kita kira ada baby penyu, ternyata isinya kosong. Terus kemudian kita balik lagi mau ngeliat kolam renang dan fasilitas lainnya. Nah terus kita mau nyari nih pantainya di mana ya supaya Daryl bisa main pasirnya. Nah pas kita udah ketemu ternyata pasirnya itu lumayan berkarang, jadi kayaknya menurut saya kurang aman untuk anak-anak main di sana. Jadi kayaknya nggak jadi deh kita main pantai. Katanya sih kalau mau main pasir itu ini deket playground, cuma kan kalau mau bikin istana pasir kan harusnya ada dengan air laut ya. Jadi minusnya cuma di sana sih.
selebihnya oke banget tempat ini. Nah, kemudian kita OTW ke kolam renang. Ini pas sudah sore itu bagus banget kolam renangnya. Tuh lihat, bagus banget kan? Pakai lampu-lampu kuning gitu, bagus banget. Jadi dia tuh kalau tidak angin kencang, nah daerah-daerah sini tuh tempat berenang anak-anak itu ada kayak water play gitu. Cuma karena kita kemarin ke sana itu lagi musim hujan dan anginnya kencang, mereka nggak bisa nyalain katanya. Nah pas day one itu sorenya nyalain. Tadi di video sebelumnya saya kelihatan sih ada air mancurnya. Cuma pas kita ke sana jadi nggak dinyalain karena angin kencang. Nah, dekat kolam renang kita juga bisa menikmati pemandangannya, ada gunungnya dan juga laut. Lautnya pas waktu itu sih lumayan jernih ya. Bisa langsung lihat ke bawah, ngeliat ikan-ikan kecil deh. Setelah puas-puas melihat dan udah lumayan sore, jadi kita akan OTW balik ke hotel. Nah, jadi pas mau balik itu kita ambil shortcut melewati restorannya Mutiara Carita Cottage. Lumayan bagus dan luas banget. Cuma waktu kita nginap di sana kita tidak ambil breakfast. Jadi tidak tahu makanan seperti apa. Mungkin bisa lihat review vlogger yang lainnya ketika mereka ambil breakfast gimana rasa-rasa makanannya di sana. Oke, sekian dulu video day 1 kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi day 2. Besok harinya di pagi harinya seharian lagi. Bye bye.